Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Prila Nur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelas 11 atau fase F di SMA Global Mandiri Cibubur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, selamat siang semester. Siang. Insyaallah, cantik-cantik sekali, ganteng-ganteng sekali hari ini. Alhamdulillah. Baik, hari ini hari Selasa. Seperti biasa hari Selasa kita pakaiannya spesial ya, cultural ya. Baik. Hari ini hari Selasa tanggal berapa hari ini? 14. Tanggal 14 Oktober 2025 kita akan memulai pembelajaran agama Islam. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Baik, Andra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah. Baik, terima kasih Andra. Baik, sebelumnya kita mau absen dulu ya. Anserina hadir? Hadir, Mas. Baik. Alia ada? Baik. Andra Arya? Hadir, Mas. Aswindra? Oke. Berarti hari ini siapa yang tidak masuk? Raja Gupta. Raja Gupta. Oke. Raja Gupta. Kemana nih Raja Gupta? Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kalian miliki, karakter yang harus kalian miliki sebagai generasi penerus bangsa nih, ya. Berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Lalu kalian bisa membaca Al-Quran surat Al-Imran 190 dan 191 dan juga Ar-Rahman ayat 33 sesuai dengan tajwidnya. Sebelum kita ke materi gitu ya, Miss Prila ada satu pertanyaan buat kalian. Nanti yang bisa jawab boleh tunjuk tangan ya. Oke, pertanyaannya begini. Bagaimana jika kalau pengetahuan itu adalah senjata yang paling kuat di hidup kalian? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang mau coba kasih pendapat? Boleh, silakan. Pengetahuan bisa menjadi senjata paling kuat dalam hidup kita, karena dengan pengetahuan kita mampu memahami dunia, membuat keputusan yang tepat, dan serta membela diri dari kebodohan atau manipulasi. Lalu juga memberi kita kekuatan untuk berkembang, lalu mengubah nasib kita sendiri dan bisa bantu orang lain. Ada yang setuju sama pernyataan Hafid? Setuju. Ya, baik. Jadi memang pengetahuan itu salah satu senjata yang paling kuat dalam hidup kita. Ya. Kok bisa begitu? Nah, biar kita makin semangat, gitu ya, makin termotivasi. Miss Prila ada kata-kata makhuzot, ya. Fakir, berpikirlah
Qobla sebelum, antazima ya, berpindah, berpikir sebelum bertindak ya. Ada 3 kata ya, fakir, qobla, antazima ya. Bisa? Kita coba dulu ya. Biru, Fakir. merah, Qobla. kuning. Antazima. Oke, stop, hijau. Berpikirlah sebelum bertindak. Ya, tahan dulu. Coba lagi ya, kita coba lagi ya. Pink, Fakir. merah, Qobla. hijau. Antazima. Oke, stop, biru. Berpikir sebelum bertindak. Ya. Jadi udah semangat belum? Ya, baik. Thank you. Selanjutnya ya, biar kita lebih semangat lagi, kita akan membaca Al-Qur'an, tadarus ya. Hari ini kita akan tadarus surah Al-Imran 190 dan 191. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Yo. Yang tidak membawa Al-Quran boleh pakai iPad-nya ya, pakai Quran kemenang ya. Kita akan mendengarkan bagaimana cara yang benar dalam membaca surat Ali Imran 190 191 ya. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, siapa yang mau mencoba membaca surat Ali Imran 190? Silakan. Saya Miss, boleh Miss. Oke, boleh Radit, silakan. Yang lainnya tolong menyimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Masya Allah. Ada yang mau coba ayat berikutnya 191? Sherina, boleh Sherina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yashkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah. Terima kasih Radit dan Sherina. Baik, selanjutnya kita akan membaca surat Ali Imran 190 191. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis Samawati wal ardi wal ikhtilafil laili wal nahari ayatil Allahi wa yaskurun Allah qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta
Baik, sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Baik. Ada yang mau membaca terjemahannya ayat 190? Ada yang mau coba? Ya, silakan Ayah. Jadi arti dari ayat 190 Al-Imran itu adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal ini disebut dalam Al-Quran sebagai ulil albab. Ya, ulil albab. Baik, selanjutnya ayat 191. Siapa yang mau baca? Saya Miss. Oke, baik, Lika. Yaitu orang Ada ciri-ciri ulil albab. Ciri-ciri ulil albab itu dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 191. Selanjutnya kita akan menganalisis hukum tajwid. Yang bisa, yang tahu boleh tunjuk tangan. Nah, di sini ada nomor 1 inna. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, boleh, Sherina. Ibnu Maluna. Oke, baik. Jadi inna itu adalah guna. Baik. Yang nomor 2 ada fi. Ya, Zazia, silakan. Matobi'i, betul. Selanjutnya kita akan menyimak video, ya. Namun hati dibiarkan merana dalam kegelapan. Di tengah kilau kejayaan peradaban Islam bergolak pertarungan dahsyat antara rasionalitas yang hendak menguasai segalanya. Baik, alhamdulillah karena kalian sudah memahami dan kita sudah menganalisis tentang ayat ini, ya. Karena kalian sudah dibagi kelompok, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian menyimak 3 video ini. Kalian boleh memilih video mana yang kalian sukai dan didiskusikan sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada. Gitu ya. Sudah paham? Baik, silakan. Silakan berdiskusi dengan temannya. Oh iya, jadi kalian bisa bikin Canva, terus nanti kalian diskusi menjawab pertanyaan yang ini yang ada depan. Nah, makanya kamu kalau misalkan apa namanya ada yang kurang jelas, nanti di sini di videonya ada. Iya, 1 video. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Bagaimana, sudah paham? Langsung aja deh bikin Oh ya, boleh pilih video yang kalian sukai. Lalu jawab pertanyaannya. Bagaimana? Kelompok ini sudah paham? Sudah paham kok? Sudah. Video 2. Gimana yang ini sudah paham? Sudah berdiskusi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan presentasikan berpikir kritis dalam Islam berdasarkan video yang pertanyaan pertama, mengapa berpikir kritis penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang pelajar. Jadi yang pertama, karena dengan berpikir kritis, pelajar bisa mengambil keputusan yang tepat karena mereka mampu menganalisis informasi dengan baik dan mencari solusi yang sesuai untuk setiap masalah yang dihadapi di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Miss Bila dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan untuk 3 pertanyaan yang kami analisa dari video kedua. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu mengapa bikin kritis penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang pelajar. Jadi itu karena dengan berpikir kritis kita dapat memilah berbagai informasi yang kita terima. Jadi kita tidak menerima hoax secara yang asal gitu.
ya kita aplikasi yang bagus pada kehidupan kita sehari-hari yang fakta beneran gitu. Jadinya kalau sebelum kita lihat mitos ini benar atau enggak, kita lihat dari Al-Quran dulu atau hadis dulu atau sumber-sumber lainnya. Ya. Itu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengapa berpikir kritis penting dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi pelajar? Karena pertama, membedakan fakta dan kepercayaan. Contohnya mitos seperti tidur saat maghrib bisa kesurupan atau mungkin punya maksud baik agar tidak malas gitu ya. Tapi perlu dilihat apakah ada bukti ilmiahnya. Yang kedua, tidak mudah percaya tanpa bukti. Sebagai pelajar, kita harus mencari dasar logis dan ilmiah dari setiap informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari keempat. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kita melatih kemampuan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita juga sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melatih berpikir kritis dengan sering bertanya, mencari bukti, mendengar berbagai pandangan, sudut pandang, dan berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai kita bertindak sesuatu tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai presentasi kita, perkenalkan saya Serina, Saya Syazia, saya Kais, saya Agia, saya Faira. Nah, jadi hari ini kita mau menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, kenapa kedua ini korelasi? Karena misalnya nih, kita harus berpikir kritis kayak untuk apakah benar ini mitos atau tidak. Ya, terus kita tuh kayak bisa melatih kemampuan berpikir kritis kita tuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bisa melatih hal-hal kecil di kehidupan sehari. Contohnya kayak pertama, kita harus biasakan bertanya dan sering penasaran. Jadi kalau misalnya apa yang kita belum ngerti itu sering-sering tanya. Jadi kita nggak langsung percaya tenang aja. Kita harus berpikir dulu, coba tanya kenapa sih bisa gitu atau bagaimana hal itu terjadi. Lalu yang kedua, kita juga harus lihat dari berbagai sudut pandang. Jangan cuma fokus dari satu sisi aja, tapi juga pahami pendapat orang lain. Tiga, kita bisa cari sumber informasinya yang benar. Kayak misalnya kalau dengar berita atau baca sesuatu di internet, kita itu harus cek dulu sumbernya, apakah sumber itu terpercaya atau tidak. Baik, terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan dulu dong. Kita kasih apresiasi dulu buat teman-temannya ya. Untuk kelompok 1 keren nggak? Untuk kelompok 2 keren nggak? Untuk kelompok 3 keren nggak? Untuk kelompok 4 keren nggak? Untuk kelompok 5? Baik, kalau begitu silakan sekarang kita melakukan evaluasi sebanyak apa kalian sudah memahami tentang materi kita hari ini. Ya, silakan dibuka paper. Ada 10 pertanyaan di situ. Ya, boleh langsung dijawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengerjakan evaluasi di Kuiper. Sudah ada yang 100% ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalian masing-masing kelompok silakan memberikan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Gitu ya. Baik. Kita mulai dari kelompok terakhir dulu. Kelompok 5 silakan. Saya Miss. Baik, silakan Raffi. Oke, yang pertama itu adalah seorang muslim dapat memahami makna dan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, siapa lagi yang mau refleksi? Silakan Kai. Semakin menambah keyakinan akan kebenaran Islam. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang mau? Ya, Wis. Jadi semakin menambah giroh dalam menjalankan dan menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Masya Allah.
refleksinya. Ya, Andra silakan. Menambah bersyukuran terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita akan akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ulil albab. Amin. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih, kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sebelas-belasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.